Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulansari dengan NIM 2402442 sebagai anggota dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai gelombang berdiri. Sebelumnya, gelombang berdiri atau gelombang stasioner merupakan suatu gelombang yang nilai amplitudenya berubah-ubah. Di sini kami melakukan dua percobaan, yaitu percobaan sonometer dan juga percobaan Melde. Sebelum melakukan praktikum, ada beberapa tujuan yang ingin kami capai di antaranya. Yang pertama, ingin mengetahui cara menentukan panjang gelombang pada percobaan Melde, mengetahui nilai cepat rambat gelombang pada percobaan Melde, mengetahui pengaruh medan magnet terhadap simpangan, mengetahui pengaruh massa jenis terhadap simpangan, dan yang terakhir mengetahui pengaruh besar arus terhadap simpangan. Setelah melakukan praktikum dan juga analisis data, kami dapatkan beberapa kesimpulan, yaitu panjang gelombang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus V per F, di mana V sama dengan cepat rambat gelombang dan F merupakan frekuensi gelombang. Dan yang kedua, cepat rambat dapat ditentukan dengan rumus panjang gelombang dikali frekuensi. Yang ketiga, medan magnet berbanding lurus dengan simpangan, di mana semakin besar medan magnet, simpangannya akan semakin jauh. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, besar arus yang dialirkan pada kawat berbanding lurus dengan simpangan. Semakin besar arus yang dialirkan pada kawat, maka simpangannya akan semakin jauh. Yang kelima atau yang terakhir, massa jenis kawat berbanding terbalik dengan simpangan. Semakin besar kawat atau semakin tebal kawat, maka simpangannya akan semakin pendek. Begitupun sebaliknya. Nah, berikut kami sajikan beberapa tabel hasil dari percobaan Melde. Nah, untuk yang tabel warna pink, ini ketika si frekuensinya diubah-ubah. Jadi, setelah mendapatkan data, kami dapatkan hubungan bahwa frekuensi itu berbanding lurus dengan nilai cepat rambat gelombangnya pada percobaan Melde. Nah, untuk yang tabel warna biru itu merupakan hubungan antara tegangan tali dengan cepat rambat gelombangnya, di mana kami dapatkan kesimpulan atau hubungan antara tegangan tali dengan cepat rambat itu berbanding lurus. Nah, namun berdasarkan teori, semakin tegang sebuah tali, maka si cepat rambatnya itu harusnya semakin kecil. Namun kami di sini dapatkan data yang sedikit keliru. Berikutnya untuk tabel yang ini, yang diubah-ubah itu massa jenis tali, di mana kami dapatkan hubungan antara massa jenis tali dengan cepat rambat gelombang, di mana mereka itu berbanding lurus. Atau semakin besar nilai massa jenis tali, maka cepat rambatnya akan semakin besar pula. Nah, di sini juga terdapat kekeliruan, harusnya massa jenis tali berbanding terbalik dengan nilai cepat rambat gelombang pada tali tersebut. Nah, di sini ada beberapa grafik hasil dari percobaan Melde. Nah, khusus untuk kali ini saya akan menjelaskan grafik hubungan antara 1 per F terhadap panjang gelombang. Nah, setelah memplot data-datanya, kami dapatkan grafik seperti pada gambar, dan ketika kita cari nilai gradiennya, kita dapatkan nilai gradien yaitu sebesar 6,058. Nah, nilai gradien tersebut merupakan besarnya cepat rambat dari gelombang tersebut. Nah, di sini kami sajikan juga data dan grafik percobaan sonometer. Nah, untuk yang tabel warna orange, itu untuk yang tidak diberikan medan magnet, di mana nilai amplitudenya itu sama dengan 0. Nah, maka dapat kami simpulkan bahwa ketika tidak diberikan medan magnet, tidak ada gelombang atau tidak ada simpangan dari si kawat. Nah, untuk tabel yang kedua, ini ada pengaruh massa jenis kawat terhadap amplitudo. Nah, untuk yang pink ini, si
kawatnya itu yang tipis, sedangkan untuk yang tabel warna biru itu kawatnya tebal. Tapi kami tidak mengukur berapa ketebalan atau tipisnya si kawat. Tapi kami dapat amati secara fisik perbedaan antara kawat tipis dan tebal. Nah, di mana pada kawat tipis, ketika nilai tegangan dan arusnya itu sama, dan juga nilai panjangnya itu sama, si amplitudonya 0,8 cm atau si simpangan terjauhnya itu 0,8. Nah, tetapi pada kawat yang tebal itu amplitudonya 0,2 saja. Nah, dari data tersebut kami dapat simpulkan bahwa di kawat yang tebal itu amplitudonya lebih kecil daripada kawat yang tipis. Maka massa jenis itu mempengaruhi nilai amplitudonya. Di mana semakin tebal maka amplitudonya semakin kecil atau berbanding terbalik. Nah, untuk tabel yang warna hijau, ini pengaruh arus terhadap amplitudo. Di sini kami dapatkan kami dapatkan hubungan antara arus dengan amplitudo, di mana ketika arusnya diperkecil, maka amplitudonya juga semakin pendek. Maka kami dapat simpulkan bahwa arus berbanding lurus dengan amplitudo. Mungkin cukup sampai sini penjelasan dari hasil praktikum saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.